Apa yang kedua daripada 20 sifat itu? Qidam. Apa arti qidam? Sedia. Apa arti sedia? Tidak berawal. Apa arti tidak berawal? Adonyo didahului dengan tiado. Apa arti tidak berawal? Adonyo tidak didahului dengan tiado. Artinya senantiasa ado. Siapa yang demikian, yang tidak berawal itu Tuhan. Apa sebab adanya Tuhan? Tidak didahului dengan tiado. Kalau sudah didahului dengan tiado, niscaya Tuhan itu baharu. Seperti kita nih. Dulu kita tidak ada, sekarang ada, suatu saat tidak ada. Sesuatu yang didahului dengan tiado itu namanya baharu. Apa sebab? Kalau didahului dengan tiado menjadi baharu, karena baharu itu adanya didahului dengan tiado. Kalau Allah tidak didahului dengan tiado. Apa salahnya kalau Tuhan itu baharu? Niscaya terjadi 4 macam yang mustahil. Pertama, apa yang terjadi kalau Tuhan itu baharu? Daur talsalsul. Apa daur talsalsul itu? Jadi menjadikan yang berulang-ulang. Bagaimana keterangannya? Telah diterangkan dengan jelas. Berarti ini daur talsalsul ini tidak dibahas lagi di sini. Silakan lihat di halaman 13. Bagaimana keterangannya? Telah diterangkan dengan jelas. Yang kedua, yang terjadi apa kalau Tuhan itu baharu? Kalau Tuhan itu baharu, jadi lemah. Sama seperti sifat baharu. Kita ini apa? Baharu, lemah. Tiada daya, tiada upaya. Kalau seandainya Tuhan itu Tuhan itu baharu, maka Tuhan pun akan jadi lemah. Apa arti lemah? Tidak bisa mengadokan yang belum ada, dan tidak bisa mentiadokan yang sudah ada. Inilah lemah. Meniadokan yang belum ada tidak bisa, mentiadokan yang sudah ada juga tidak bisa. Apa sebab jadi lemah kalau Tuhan itu baharu? Karena lemah itu sifat yang mesti ada pada si baharu. Inilah yang jadi masalah kita nih. Kenapa kita merasa kuat, merasa hebat, sekalipun cuma nak ngangkat takbir? Makanya terus kita disampaikan untuk memahami daripada makna la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Ini i'tiqad sekali lagi, bukan zuhir. Jadi lemah itu bukan kayak anak mati, tetapi hatinya bergantung kepada kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau seandainya di hati kita merasa kuat, merasa hebat, merasa mampu, merasa pintar, inilah Tuhan yang baru lagi. Ini tidak bisa dinilai dengan zahir. Belum tentu orang yang petantang petenteng itu orang yang kata kita sombong, belum tentu. Jangan-jangan di dalam hatinya dialah yang menyatakan diri dia orang yang paling lemah. Apa dalil keterangan bahwa si baharu itu lemah? Di dalam hatinya banyak hajat yang tidak berhasil. Kita ini tidak ada lah. Dari kecil, dari SMA, dari kuliah, nak pingin ngaji itu dah kata ini hajat, tapi dijadikan ngaji. Keinginan tidak ada, atau hajatnya ada, tetapi tidak berhasil. Mau jadi dokter, mau jadi pilot, mau jadi presiden, galaunya punya hajat, tapi tidak terjadi. Inilah menunjukkan lemah. Tetapi ada juga hajat si baharu itu yang sampai ada,
Betul, memang dari kecil dia nak jadi dokternya. Dari kecil nak jadi pilot, jadi pilotnya. Dari kecil nak jadi orang alim, jadi orang alimnya. Tetapi bukan si Baharu sendiri yang menyampaikannya. Inilah nak kita buang. Dan ini payah. Kalau kita sudah disandangkan dengan sesuatu, apakah itu pangkat, apakah itu harta, apakah itu ilmu, maka susah untuk membuangnya. Kita nyangkut diri kita ini pandai, kita nyangkut diri kita ini hebat, padahal kita ini adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya untuk bisa menjalankan ketaatan. Tiada upaya di dalam meninggalkan kemaksiatan. Jadi kalau hari ini kita tidak maksiat, maling tidak, berzina tidak, minum tidak, bukan karena kita hebat. Jangan-jangan kena lah tua weh, lada sanggup lagi, duit lada katik lagi. Jangan-jangan karena itu. Coba kalau sadar buka kalau lagi muda, jangan segala dikucal, segala dikejar. Ini karena lada kuat lagi. Dari mana kita tahu bahwa bukan si Baharu sendiri yang menyampaikannya? Nah, dari mana kita tahu? Bukan dia yang hebat. Lionel Messi itu tidak ada pandai dah. Mike Tyson itu tidak ada hebat dah. Susi Susanti itu tidak ada lincah dah. Yang lincah itu yang menggerakkan dia. Ini pandangan hati. Dari mana kita tahu? Karena si Baharu karena banyak orang-orang yang miskin, walhal semua orang pingin kaya. Mana banyak orang miskin, semua orang kaya? Banyak lah yang miskin. Padahal dia kepingin kaya, berarti banyak yang tidak disampaikan hajatnya. Ada juga yang sampai, tetapi bukan dia yang menyampaikannya. Apalagi keterangannya, ada saudagar atau pedagang yang rugi, padahal ia ingin beruntung. Ada yang balik modal, ada yang tekor, ada yang beruntung. Padahal semua pedagang itu pingin beruntung galau. Dado yang naat hari ini tekor bela, dado. Semuanya pingin beruntung. Apalagi alasan atau dalil-dalilnya, keterangannya tuh. Ada mister yang kalah perkara, ini orang ahli berarti, kalah perkara walhal iyo berniat untuk menang. Mister, orang yang ahli di badan hukum, kalah di dalam perkara, padahal dia ingin menang. Apalagi contohnya, contoh keterangannya, banyak anak dokter yang mati walau padahal iyo ingin anaknya sehat. Bahkan dokter dewek mati juga, padahal dia ingin itu. Inilah menunjukkan bahwa si Baharu itu lemah selemah-lemahnya. Tapi kalau menyampaikan ketika kita sedang menanjak, itu memang luar biasa. Bahkan lantaklah situ nak masuk neraka lah lagi kalau apa tobat. Saking tertutupnya hati ketika kita masih muda. Tapi beruntunglah kita dipanjangkan umur oleh Tuhan, artinya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri. Mudah-mudahan ketika kita balik nanti, ketika kita menghadap Tuhan nanti, betul-betul membawa ketauhidan yang bulat, yang murni, yang bersih, terbebas daripada segala kesyirikan. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dalil-dalil daripada membuktikan bahwa si Baharu itu adalah lemah. Apa salahnya kalau Tuhan itu lemah? Tidak kuasa menjadikan Baharu alam ini, alam yang begitu hebat yang kita saksikan ini, dengan berbagai macam makhluk-makhluknya, itu mesti yang menciptakannya akan lebih hebat lagi. Apa salahnya tidak kuasa menjadikan Baharu alam ini? Apa salahnya? Allah tidak kuasa menciptakan Baharu alam ini. Jadi Baharu alam ini tidak ada jadi.
Tidak bisa kita saksikan seperti yang saat ini. Kalau seandainya Allah itu tidak kuasa menjadikan baharu alam. Apa salahnya tidak ada baharu alam? Apa salahnya baharu alam tidak ada? Mustahil tidak ada baharu alam. Apa sebab mustahil tidak ada baharu alam itu? Karena adanya baharu alam ini nyata. Ya seperti kita tengok ada gunung, ada laut, ada daratannya, ada bumi, ada langit, berbagai macam binatang-binatangnya, tumbuh-tumbuhannya, nyata adanya. Ketika apa yang terjadi kalau Tuhan itu baharu? Tahsilul hasil. Apa arti tahsilul hasil? Mengadokan yang sudah ada. Bagaimana mengadokan yang sudah ada? Ya tidak bisa, barang lado dan diadokan lagi. Jadi saya sampai hari ini semenjak ngaji tauhid ini tidak percaya ada orang yang menciptakan sesuatu. Yang ada itu adalah orang merangkai sesuatu. Kalau menciptakan tidak ada. Dia merangkai dari ciptaan massal di dirangkai-rangkainya, digabung-gabungannya, maka terbentuklah suatu ciptaan yang baru. Jadi dia bukan menciptakan. Bagaimana mengadokan yang sudah ada? Tidak bisa, inilah makanya mustahil. Bagaimana keterangan terjadi tahsilul hasil? Kalau Tuhan itu baru berarti lemah. Tuhan kodim, si baharu dijadikan baru. Ionyo ado. Apa salahnya yang kodim dijadikan? Inilah tahsilul hasil yang mustahil. Tidak mungkin yang kodim itu ada yang menjadikan. Namanya dahulu. Dahulu itu tidak berawal. Apa sebab menjadikan yang kodim itu terjadi tahsilul hasil? Karena yang kodim itu sudah ada atau sedia adonyo dan tidak berawal. Macam mana lagi nak ngatakan dia yang paling awal dan tidak pakai awal? Apa sebab tahsilul hasil itu mustahil? Karena menjumpokan atau menemukan dua yang berlawanan. Ingat, dua yang berlawanan tidak mungkin bertemu di dalam suatu keadaan atau suatu waktu. Yang mana dua berlawanan yang dijumpokan itu tahsilul hasil. Ado dengan tiado. Seperti apa umpamanya tahsilul hasil itu? Inilah seperti menjadikan yang kodim. Bagaimana keterangan berjumpo ado dengan tiado? Yang dijadikan itu mesti yang belum ado. Yang dijadikan itu mesti yang belum ado. Adonya yang kodim itu tidak berawal. Seperti apa lagi? Rupa daripada tahsilul hasil seperti membunuh yang sudah mati. Ada orang sudah mati dibunuh, tidak mungkin lagi, tidak mungkin mati lagi. Makanya ada suatu lelucon berita menggemparkan dan viral telah terjadi kebakaran di kamar mayat nih, sehingga dari reporter kami yang di lapangan melaporkan 3 mayat melarikan diri, 2 mayat cedera ringan, kemudian 3 mayat mati lagi. Ada bisa. Namun kamar mayat itu orang sudah mati, walaupun kebakaran tetap lama mati. Masa 3 mayat melarikan diri, berarti hidup lagi dia ketika kebakaran itu. Atau yang 2 orang lagi ruko ringan, ya tetaplah dia sudah mati. Apakah yang jumpo membunuh yang sudah mati? Ado hidup dengan tiado hidup. Membunuh orang yang sudah mati itu apa yang berjumpo? Hidup dengan tiado hidup. Bagaimana keterangannya? Yang dibunuh itu mesti yang hidup. Kalau kata-kata dibunuh itu mesti yang hidup. Yang sudah mati mesti tidak
tidak hidup. Keempat, apa yang terjadi kalau Tuhan itu baru? Berjumpa yang berlawanan. Berjumpa yang berlawanan, yang mana kalau Tuhan itu baru tidak berawal dengan berawal, tidak berawal dengan berawal. Coba terangkan bagaimana jalannya berjumpanya antara tidak berawal dengan berawal. Tuhan itu kodim, artinya tidak berawal. Baru itu berawal. Dua yang berlawanan itu pada zatkah atau pada sifatnya? Pada sifat. Buatlah contoh satu lagi. Seperti bergerak berlawanan dengan tidak bergerak. Jadi lawan bergerak itu adalah tidak bergerak. Orang menyebutkan bergerak itu lawannya diam. Kebanyakan kita mengatakan lawan bergerak adalah diam. Itu bukanlah yang sebenarnya. Belum mana yang sebenarnya. Lawan daripada bergerak itu adalah tidak bergerak. Bagaimana yang sebenarnya? Diam itu serupa, mirip dengan lawan bergerak. Lawan bergerak apa? Tidak bergerak. Tidak bergerak itu baru dinamakan mirip seperti diam. Nah, tapi lawan daripada tidak bergerak, lawan daripada bergerak yang sebenar-benarnya adalah tidak bergerak. Nah, karena dia mirip dengan diam, banyak orang mengatakan lawan bergerak itu adalah diam. Padahal itu bukan yang sebenarnya. Yang sebenarnya lawan bergerak adalah tidak bergerak. Cobalah terangkan yang lebih jelas lagi. Nah, ini santrinya memang gigih ini. Santrinya memang semangatnya karena belum juga paham. Diam itu serupa dengan tidak bergerak. Diam itu serupa dengan tidak bergerak. Dan tidak bergerak itu lawan daripada bergerak. Ada tersebut kata-kata bahwa bergerak itu berlawanan dengan diam. Itu sekedar memudahkan paham buat pelajar-pelajar yang baru belajar. Daripada nanti pening, daripada nanti konslet, sudahlah. Supaya untuk lawan daripada bergerak itu adalah diam. Nah, lebih gampang lah. Padahal lawannya adalah tidak bergerak. Zat dengan zat ada yang berlawanan atau tidak? Tidak ada sekali-kali. Yang berlawanan itu adalah sifat. Apa nama orang yang bermusuh-musuhan? Ada Alkitab, ada sering jengkel, bermusuhan. Itu namanya tidak akur dan bisa berjumpa. Orang yang bermusuh-musuhan itu namanya tidak akur. Itu bisa berjumpa. Apakah yang berlawanan itu tidak bisa berjumpa? Tidak bisa berjumpa. Ya, tidak bisa berjumpa. Mustahil berjumpa. Hidup dengan mati tidak berjumpa. Bergerak dengan tidak bergerak. Berjumpa itu mustahil. Cobalah terangkan lagi apa yang terjadi kalau Tuhan itu baru. 4 macam yang mustahil. Pertama apa? Daur tasalsul. Daur tasalsul ini jadi menjadikan. Yang kedua, apa terjadi? Lemah. Yang ketiga, tahsilul hasil. Yang keempat, berjumpa dua yang berlawanan. Nah, ini mustahil. Jadi Allah itu mustahil baharu. Yang 4 macam itu mustahil. Tanda apakah itu? Tanda Tuhan tidak baharu. Nah, ini sekali lagi nih. Apalagi sampai menyangkut diri kita ini Tuhan. Nah, jangan sampai. Karena kita ini baharu. Sementara Tuhan itu tidak baharu. Tuhan tidak baharu. Tanda apakah itu? Tanda adanya Tuhan tidak didahului dengan tiadanya. Tuhan adanya tidak didahului dengan tiadanya. Tanda apakah itu? Tanda adanya Tuhan tidak berawal.
Adanya Tuhan tidak berawal tando apakah itu tando sungguh Tuhan sedio. Tuhan sungguh sedio tando apakah itu tando sesungguhnya Tuhan bersifat dengan qidam. Apa arti qidam? Sedio. Apa lawan sedio? Baharu. Bagaimana mengaturkan baharu? Hudus. Nah, jadi lawan dari qidam itu adalah hudus. Hudus itu apa lawannya? Qidam. Qidam itu apa lawannya? Hudus. Apa makna hudus? Baharu. Jadi kalau seandainya nanti masih bingung, apa yang dikatakan baharu itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Baharu galau. Karena adonyo itu dia dahului dengan tiadonyo. Apa hukumnya baharu pada Tuhan? Mustahil. Apa yang wajib mesti ada bagi Tuhan? Bersifat dengan qidam. Mana dalilnya dari Quran bahwa Tuhan itu bersifat qidam? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batinu. Nah, itu dalil daripada Tuhan sifat qidam. Apa maknanya? Bermula Allah itu iyalah. Nah, ini kalau seandainya pakai iyalah nih bagi yang belajar ilmu nahwu, ini khobar. Jadi huwa itu adalah mubtada, al awalu itu adalah khobar. Bermula Allah itu yaitu Tuhan yang awal dengan tiada permulaan. Apa namanya sifat qidam? Sifat salbiyah. Kalau sifat wujud namanya sifat nafsiyah. Kalau sifat qidam, sifat salbiyah. Ini bagian yang kedua. Apa artinya salbiyah? Menafikan. Apa arti menafikan? Mentiadakan. Karena apa qidam itu dinamakan sifat mentiadakan? Karena sifat qidam itu ia meniadakan lawannya dari Tuhan. Apa lawan dari Tuhan? Hudus. Apa lawan dari qidam atau sedio? Hudus atau baharu. Seperti apa itu hudus atau baharu itu? Seperti langit, bumi, bulan, bintang, matahari, kayu-kayuan, manusia, binatang-binatang, plankton-plankton. Nah, apa lagi? Sebutlah selain Tuhan, itulah yang dikatakan baharu. Baharu ini adonyo diawali dengan tiado. Tahu dari mana kita bahwa yang tersebut itu baharu? Ada tanda-tandanya. Kita ini diajari Tuhan untuk melihat tanda-tandanya. Tanda orang nak mati, ada. Tanda orang nak dikasih tobat, ada. Tanda orang nak sehat, ada. Tanda orang nak jadi orang alim, ada. Apa salah satu tandanya? Dijadikannya ngaji. Tanda nak besok celaka juga ada. Dijauhkannya menjalankan perintah. Jadi dah susah dah. Tuhan memang tidak memberitahu yang sebenar-benarnya, tetapi tanda-tanda akan diberi tahu. Jadi ketika Rasulullah ditantang oleh seseorang, jadi wahai Rasulullah, kalau seandainya engkau ini memang betul-betul seorang nabi dan rasul, aku mau tanya dua perkara. Kalau kau bisa, aku percaya kau nabi dan rasul. Nah, tanyalah, mudah-mudahan aku sudah pernah ditanya yang seperti ini. Orang itu bertanya, kapan hari kiamat? Yang kedua, kapan aku nih atau kau mati? Rasulullah tidak bisa menjawab dan terdiam, tetapi ditolong Allah, dijawab Allah dengan memberikan salah satu surat daripada Al-Quran, yaitu tanda-tanda hari kiamat. Ketika betino lebih banyak daripada jantan, betino gawil. Kalau sekarang apa yang tidak dikawin betino nih? Main bola juga dia, betinju juga, jago malam, sopir batu bara nih anak dua lagi gini.
sopir batubara. Jadi tanda-tanda sudah bermunculan. Jadi ketika tanda muncul berarti tidak lama lagi. Tanda-tanda kita nak dijadikan orang alim atau orang yang makrifat, dijadikanlah kita ngaji tauhid. Tanda-tanda dia tidak akan kenal Allah, dijauhkan daripada ngaji tauhid. Apa cakap dia? Ngaji tauhid kaget di gilo. Itulah tanda orang gilo yang sebenarnya. Awaludin marifatullah. Awalnya beragama itu kenal Tuhan. Ini kadang-kadang yang ngomong ustaz, yang ngomong panutan masyarakat. Berarti Nabi Muhammad guru orang gilo. Karena ngajari tauhid. Berarti Nabi Muhammad yang gilo pertama kali. Kalau memang ngaji tauhid ini bikin orang gilo. Jadi ada orang yang ngaji tauhid ini gilo? Ada. Rupanya memang ada. Tapi dalam sejuta itu satu. Kenapa bisa gilo? Salah niat. Ngaji tauhid dia megang apa jadi emas. Kemudian sebentar ada di Jambi, sebentar ada di Mekah. Kemudian pokoknya segala yang sifatnya simsalabim, dari apa ini dari kantongnya tinggal dihambur-hamburkan baik duit itu. Kalau yang ngaji tauhid benar, tangannya kosong, dimasukkan ke dalam kantong, dikeluarkan kosong lagi, itu benar, jujur dia. Karena dia la haula wala quwata illa billah. Tidak bisa dah. Ini kita menunjukkan kehebatan diri kita. Inilah bahayanya orang yang menuntut berbagai macam ilmu-ilmu yang menunjukkan kesaktian. Boy senangnya kalau dalam percaya, apalagi ramai orang datang ke rumahnya orang nuntut. Berarti tidak punya Tuhan yang baru. Padahal sama kita. Tiada daya, tiada upah. Di luar Allah, ini untuk pegangan pribadi kita masing-masing. Di luar Allah tidak bisa memberikan manfaat dan tidak bisa mendatangkan mudarat. Kalau tauhid tidak boleh gompel. Kalau tauhid tidak boleh putus, tidak boleh gantung. Kalau tauhid tidak boleh bengkok. Harus putus. Harus yakin seyakin-yakinnya. Walaupun pistol itu sudah dikening. Tantangannya itu memang. Artinya nyawa kita pun terancam. Namun akidah tidak boleh dilepaskan. Bilal bin Rabah diimpit dengan batu besar. Jangankan diimpit, dijemur di padang pasir itu sudah sangat panas sekali. Apalagi diimpit pakai batu besar. Untuk merubah lapasnya dari Latta Uzza, dari Allah kepada Latta Uzza, dia tetap ahad, ahad, ahad yang disebutnya. Apalah payahnya kalau kita daripada menderita, daripada sakit jasad nih, Latta Uzza disingkirkan bebas, bahkan dimerdekakan. Tetapi tidak, orang yang memang sudah tauhidnya tertancap, biarlah jasadnya hancur, biarlah jasadnya ini menderita, namun akidah tidak boleh digadaikan. Contohnya para pejuang kita dulu, cuma menunjukkan di mana ekstremis, katanya ekstremis, di mana pejuang-pejuang kita nyumput, dicabut kukunya, Allah, habis kuku tangan, namun terungkap tidak di mana tempat nyumputnya pejuang-pejuang kita. Kuku kaki lagi, dan juga Allah, inilah pencucuran darah nih, Allah, dan juga disentrum kiri kanan, pakai sentrum, Allah. Kalau kita sekarang ada usaha nak pakai cabut kuku, pakai karet gelang. Karet gelang nih, ngaku tidak tahu, ganti tidak kalau agama kau, iya ganti. Antar supermi sedus, antar baju agak sestel, ganti tidak agama kau nih, ganti. Kasih amplop 200.000, alangkah murahnya, alangkah rendahnya. Akidah yang ada di hati kita ini belum ditantang orang. Kalau seandainya dakwah tidak ditantang orang, berarti sama dengan itu tuh, masih sama dengan. Tapi kalau lagi serang orang, itu baru dia menyampaikan suatu kebenaran. Kalau masih bertepuk tangan, sama-sama ngakak, sama-sama ketawa, itu sama dengan yang dengar kambing, yang ngomong kambing. Kenapa? Bukan ketuhan dah diajaknya. Untuk macam mana senang dengan dia. Inilah yang banyak yang terjadi, tidak berani menyampaikan sesuatu yang hak. Orang nak benci, orang nak tak kawan, silakan. Tetapi dari kita tidak ada
ingin niat untuk memecah belahkan, ingin mengelompok-kelompokkan, ingin menyampaikan sesuatu yang hak. Kulil haqqo walau kana murran. Katakanlah yang benar itu sekalipun pahit. Kita ini ngato benar itu lagi tidak berani. Kenapa? Karena memang diri kita belum benar. Takut kita untuk berkata benar. Jangankan kepada orang lain, kepada diri kita dan keluarga kita takut untuk berkata benar. Ini katanya masuk surga Tuhan. Ini yang namanya sudah bertauhid. Sama diri kita tidak berani, tidak tegas kita sama diri kita. Kita ikutilah kesenangan diri kita. Lea, pemalas, gofil, lah dibilang di dalam hikam, hijab yang paling tebal itu adalah goflatun dan syahwatun, kegelapan atau kelalaian dan syahwat. Apa syahwat ini? Keinginan daripada nafsu. Apa keinginan daripada nafsu itu? Nak cepat, nak banyak, nak tinggi. Bahkan kalau dia datang tuh jangan sampai tidak dikembangkan karpet merah. Kalau duduk jangan sampai dia taruh di belakang, ngamuk dia. Ini nafsu nih, syahwat daripada nafsu. Nah, jangankan ke orang lain, ke diri kita kita dah ada bulat tauhid kita. Masih ada yang kita takut-takuti. Masih ada Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang nak kita mohon, mudah-mudahan Allah anugerahkan kepada kita tauhid yang sebenar-benarnya, sehingga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau yang Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Sakit ke Tuhan dulu. Ini kita sakit, ingat dokter, ingat obat, tidak ada ingat Tuhan dah. Makan obat pun tidak ada ingat Tuhan. Sudahlah makan obat, ada pula pakai etikot yang benar pula. Begitu sembuh, wih bagus obat itu. Obat yang dijadikan yang bagus. Memang patennya obat itu tuh. Bukan Tuhan. Nah, inilah kalau di dalam tauhid ini tidak bisa seperti bermain di fikih. Kalau di fikih banyak toleransi. Harus, boleh, dan bisa tegak, kau duduk, dan bisa duduk, baring, dan bisa baring, pakai isyarat, dan bisa, pokoknya gitulah. Banyak pengecualian. Tapi kalau di dalam tauhid, tidak ada. Gompel dikit tauhid kita, syirik. Tidak nyambung tauhid kita, terputus. Bengkok tauhid kita, syirik. Jadi dia nak lurus betul. Tidak ada ilah lagi. Tidak ada pengecualian lagi. Tidak ada Tuhan-Tuhan yang lain lagi. Jadi tanda-tanda dari sesuatu itu bisa diketahui daripada kita tahu bahwa baharu itu daripada sifat-sifatnya. Apa sifat-sifat baharu yang ada padanya? Nah, ini sifat-sifat kita ini apa? Gerak, diam, hilang, timbul, gelap, terang, kecil, besar. Nah, ini adalah sifat-sifat dari kita si baharu ini. Karena apa adanya sifat yang baru menandakan dionya adalah baru? Dari mana alasannya kita mengatakan dia baru dengan adanya sifat-sifat baru itu? Karena sifat yang baru itu mesti berdiri pada zat yang baru. Zat itu menempel pada sifat itu menempel pada zat. Sekarang saya tanya, ini coba perhatikan pertanyaan saya ini. Baju saya ini warnanya apa? Coklat. Warna bajunya? Yang coklat itu apanya? Sifatnya. Ginilah kita memandang sesuatu itu. Kita melihat sifat, tetapi tidak melihat zatnya. Sementara sifat itu menempel pada zat. Coba diangkat warna coklat ini, apa sih sebenarnya? Apakah krem warnanya? Kita tidak tahu. Walau karena ini sudah diwarnai coklat. Sifat menempel pada zat. Apa arti sifat yang baru? Berarti sifat yang baru mesti berdiri pada zat baru.
sifat-sifat yang baharu mesti adanya pada zat yang baharu. Jadi kalau seandainya hari ini kita lihat pintar itu sifat, bodoh itu sifat, jangan terkecoh. Nah, kita dengan sifat-sifat ini, tetapi sifat itu akan mengantarkan kepada zatnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab wa ilaihi muraji wal ma'ad. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Untuk yang